kita udah buka chat GPT, dibuka di sini aja ya, chat openai.com. Nanti akan masuk login. Kalau sudah login kita langsung masuk di tampilan seperti ini. Kita coba ya. Halo. Oke, kita coba untuk can you speak in bahasa. Apa sayang? Oh, bisa dia bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Siapa Anda? Saya adalah ChatGPT, sebuah model bahasa besar. Oke. Model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI untuk menjawab. Oke, kita coba lagi ya. Siapa pencipta Anda? Kita tanya. Oke, OpenAI, sesebutan berbasis di Amerika Serikat. Oke, OpenAI ini adalah asetnya salah satu pendirinya Elon Musk, pendiri Tesla, Sam Altman, Greg Brookman, dan Ilya Sutskever. Oke, ini berarti bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu ini apa? Untuk komputer lah ya. Coba kita lagi ya. Siapa presiden Indonesia saat ini? Ini pertanyaan yang mudah sih. Harusnya sih bisa ya. Ya, itu betul. Oke, sekarang kita prediksi. Apakah Anda bisa memprediksi tahun depan? Kita tanya aja nih, bisa nggak dia? Sebagai model bahasa, saya dapat memberikan prediksi dan data. Oke. Dia memproses data, teman-teman ya. Data yang ada di internet tersebar, dikompil jadi satu, lalu di generate sesuai dengan ini ya, pertanyaannya. Oke, sekarang langsung aja. Apakah Anda bisa mendesain rumah? Nah, kita tanya. Saya tidak langsung mendesain rumah karena saya hanya dapat beroperasi dengan. Oke, jadi dia tidak bisa. Dia tidak memiliki kemampuan visual untuk dapat. Oke. Jadi ini terbatas hanya kepada teks, tidak dalam bentuk visual atau desain. Oke. Pertanyaan ini kita ubah. Saya punya rumah luasan tanah 120 meter persegi. Bisakah Anda memberikan dena ruang untuk rumah saya? Coba sampai segini ya. Coba. Maksudnya saya tidak memberikan untuk membuat gambar atau desain visual. Saya dapat memberikan saran. Oh, ini dia hanya memberikan saran mengenai pengaturan ruangan yang mungkin 120 meter. Lumayan. Jadi untuk rumah dengan luas 120 meter itu dia menyarankan ada ruang tamu, bisa ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar tidur utama, kamar tidur anak atau tamu, kamar mandi, taman. Ada 7 ruangan. Anda dapat mempertimbangkan sistem lantai terbuka untuk memungkinkan aliran udara yang lancar. Oke, sebagian itu ruang tamu dan ruang makan dapat ditempatkan di area yang sama dan terhubung dengan dapur. Kamar tidur utama dapat ditempatkan di belakang rumah, sedangkan kamar tidur anak. Wow, dia bisa memberikan saran. Dia tidak bisa sampai visual, tapi dia menyarankan sebagai apa sayang? Awas bun, sorry ya, ini ada anak saya lagi main, nggak apa-apa. Oke, jadi gitu teman-teman. Dia tidak bisa memvisualisasikan, tapi dia memberikan saran. Sarannya itu dengan luas tanah 220 meter bisa. Ini dia ya, ada 7 ruang skematik Dina yang nanti dia akan buat.
Wih, perlu diingat bahwa dana rumah dapat variasi tergantung pada preferensi. Ya betul, kebutuhan individu, betul. Sehingga saran oke. Sekarang saya tanya perpaduan. Oke, saya mau tanya pondasi, tipe pondasi yang cocok untuk rumah di sekitaran Bogor. Loh, coba dia pinter nggak ya? Oke, dia benar. Oke, di sebelah ada beberapa jenis tanah yang tanah liat, tanah gambut, tanah pasir. Ini standar sih. Kalau tanah liat, tanah gambut, tanah pasir, oke, masing-masing memiliki karang berbeda sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik. Oke, berikut adalah tipe pondasi yang memang untuk sekitaran Bogor. Wah, jadi dia udah ngasih rekomendasi pondasi. Yang pertama, pondasi tiang pancang. Ya tuh, oke sih. Tipe pondasi ini cocok digunakan tanah berlumpur atau berpasir, terutama pada tanah yang tidak stabil. Ya, betul. Yang kedua, pondasi batu kali. Oke, atau batu kali itu juga bisa. Atau pondasi cakar ayam. Wih, gile, dia bisa, tapi dia hanya ini ya, ini kata-kata saja sih, tidak berbentuk ini, tidak berbentuk desain, tapi kata-kata saja. It's okay, bagus, good. Kita lanjut ya. Kalau pondasi tadi udah ya. Sekarang kita lihat ini, coba tanya ya, atap rumah yang cocok di daerah Bogor. Nah, coba kita tanya. Seperti halnya daerah tropis lainnya, atap rumah cocok harus mampu menahan lembab dan curah hujan yang tinggi. Beberapa jenis atap genteng beton. Oke. Yang pertama dia atap genteng beton. Oke, terus atap seng. Ada atap seng. Atap seng karat dan ringan, tahan karat sehingga mudah dipasang menggunakan struktur atap kuat. Atap seng itu bukannya karat ya? Sirap kayu itu memiliki tampilan klasik, bangunan tradisional. Oke, atap metal ini mungkin baja ringan ya, gitu ya. Atap genteng keramik. Oke. Nah, pertanyaannya kita lanjut ya. Oke, namun dengan pertanyaan cocok juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan desain rumah, sebaiknya dengan arsitek atau kontraktor. Oke, arsitek dan kontraktor, dia masih mempertimbangkan human nih ya, sebaiknya. Nah, dia. Oke, coba kalkulasikan biaya pembangunan rumah dengan luasan 120 meter persegi. Coba kalkulasi biaya pembangunan dengan luasan dapat bervariasi tergantung banyak faktor. Oke, nggak masalah. Desain dan bangunan dengan luasan 120. Ini kita contoh aja ya, biaya tanah. Ini sekarang jadi lokasi, tetapi sebagai gambaran hambatan perkotaan sekitar 2 juta, sehingga 10 juta per meter sebagai contoh. Jika Anda membeli tanah 120 meter Pak dengan 4 juta, maka biaya tanahnya adalah 400. Buset, tanahnya doang 480 juta. Biaya bangunan tergantung dari bata pondasi. Secara umum biaya pembangunan sekitar 5 juta sampai 10 juta per meter segi. Ini benar nih. Ini rata-rata sih. 7 juta. Oke, dia ngambil 7 juta 800. Biaya desain itu tergantung dari arsitek atau tidak. Dan punya kalian arsitek, biaya desain bisa berkisar 5 sampai 15% dari total. 840. Biaya desainnya 84 juta, 10% dia ngambil dari biaya arsitek, konsultan perencananya. Nah, desainnya lah. Biaya tambahan, pinter dia nih. Ada biaya ini secara overall sih, tapi bukan menjadi patokan secara langsung sih. Ini hanya kasaran sih kalau menurut saya. Biaya tambahan, biaya perizinan, biaya listrik. Iya bener, pengecatan. Ini kalau misalnya sudah ada, kalau renovasi sih nggak segini ya, tapi dia untuk yang biaya tambahan kalau renovasi kan sudah terinstall ya.
Oke, jadi demikian total biaya pembangunan rumah 120 meter persegi 1,53 miliar secara overall. Wow, jadi mikir juga ya. 1,53 miliar. 120. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Lebih untung beli rumah second atau baru? Coba rekomendasi dari ChatGPT apa? Ayo. Oke, tergantung pada preferensi suatu. Iya, betul. Finansial, duitnya ada apa enggak? Kita coba kondisi bangunan rumah baru cenderung dalam kondisi baik daripada rumah second. Betul lah, baru. Kondisi bangunan secara menyeluruh untuk dipastikan bahwa tidak kerusakan. Oke, biaya biasanya rumah second lebih murah, betul, dibandingkan rumah baru, betul lah. Namun ada harus mempertimbangkan biaya perbaikan, ya kan bocor, tembok gitu ya. Biaya lokasi, oke, lokasi mempengaruhi pilihan Anda, oke, betul, lokasi. Ya, namun jika Anda mencari rumah di daerah yang sudah mapan, rumah second mungkin menjadi pilihan yang lebih realistis. Masa pakai rumah baru umumnya memiliki masa pakai yang lebih lama daripada rumah second karena terbuat dari bahan baru. Oh iyalah, dalam banyak kasus rumah second cenderung lebih murah daripada rumah baru, tetapi perlu memperhitungkan biaya tambahan untuk memperbaiki renovasi rumah. Namun jika Anda mencari desain yang lebih modern atau ingin memastikan bahwa rumah Anda dalam kondisi optimal, rumah baru mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Oke, jadi ini dia, sangat membagongkan dari ChatGPT ya. Tapi ini referensi yang masih bersifatnya kasar, bukan belum detail sih, dan bisa juga ada toleransinya lah, ada nilai toleransinya. Oke, apa lagi yang mau ditanya? Harga rumah daerah Jakarta yang murah saat ini. Nah, coba tanya aja absurd nih pertanyaan. Harga rumah jangan sangat variasi. Oh iya betul. Oh, dia tahu langsung ke rumah.com ya, atau ada situsnya ya, rumah subsidi. Harga rumah subsidi Jakarta dapat dijangkau oleh masyarakat berbanding dengan harga rumah subsidi rumah second pinggiran Jakarta. Harga rumah second di pinggiran Jakarta seperti Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor bisa lebih terjangkau dibanding saat. Oke, harganya 500 sampai 1 miliar. Oke. Apartemen 300 juta sampai 500 juta. Harga properti ini selalu berubah bergantung dengan kondisi pasar. Riset lebih lanjut dan jangan ragu untuk menggunakan agen properti. Tetap agen properti, tapi setidaknya ada beberapa pilihan nih rumah subsidi. Tapi nggak mungkin nih nomor satu nih ya. Ini rumah satu nggak mungkin ada di Jakarta nih rumah subsidi. Kayaknya udah nggak ada. Adik-adik. Harga rumah subsidi Jakarta biasanya bervariasi. Nggak ada nih, salah nih. Aduh, nomor 1, nomor 2 masih oke lah. Nomor 3 masih oke. Kurang pas sih ChatGPT. Nggak pinter-pinter amat kalau menurut saya. Oke, tapi setidaknya dia memberi referensi lah, gambaran. Oke, kira-kira pertanyaan apa lagi yang mau ditanyain? Coba aja sendiri ya teman-teman. Kita coba contoh aja, login di chatopenai.com. Terima kasih teman-teman.